Hey ho pop gengs. Kalian suka beraktivitas di luar ruangan? Asik dong ya. Selain memang menyenangkan, juga menyehatkan. Tapi di wilayah tropis seperti di Indonesia, pilihan ini sedikit berisiko sih. Soalnya ada banyak jenis serangga yang mungkin bisa membahayakan kalian jika memilih beraktivitas di luar ruangan. Salah satunya, lebah. Eits, kalian tahu lebah? Itu tuh kalau udah capek seharian bekerja. Ups, canda lebah. Lebah dikenal luas karena kemampuannya menghasilkan madu yang bermanfaat bagi kesehatan. Akan tetapi, kalian tetap harus berhati-hati, karena serangga ini punya sengatan yang terasa sangat menyakitkan. Saat merasa terusik dan terancam, lebah akan melindungi dirinya dengan cara menyengat. Serangga ini akan menusukkan jarum penyengatnya ke kulit kalian. Dan sengatan lebah yang beracun mengandung protein yang akan mempengaruhi sel-sel kulit dan sistem kekebalan tubuh. Siap-siap aja bakal merasakan reaksi nyeri yang bersifat sementara hingga reaksi alergi berat. Mungkin jika kalian beruntung, gejala disengat lebah bersifat ringan. Reaksi ini meliputi rasa nyeri terbakar tajam dan instan pada lokasi sengatan. Selain itu, kalian akan mengalami kemerahan di area sengatan dan bengkak ringan yang akan hilang dalam waktu beberapa jam. Tapi hal lain seperti pembengkakan yang berangsur-angsur membesar selama 1 atau 2 hari berikutnya bisa terjadi pada kalian. Tapi jika kalian mengalami reaksi berat yang dikenal dengan nama anafilaksis, itu akan berpotensi mengancam nyawa kalian dan butuh penanganan khusus. Gejala tersebut bisa berupa sulit bernafas, pembengkakan pada wajah, tenggorokan, atau lidah, dan sulit menelan. Tidak hanya itu, sengatan lebah juga bisa membuat kalian mual, muntah, diare, nyeri perut, kehilangan kesadaran, bahkan penurunan tajam tekanan darah. Hati-hati juga ketika lebah masuk ke mulut kalian. Seorang remaja pernah mengalami sakit di area tenggorokan, telinga, dan mengalami kesulitan menelan makanan. Ternyata, remaja tersebut tidak sengaja menelan lebah saat berenang dan menusuk jaringan tulang rawan sampai tertanam di dalamnya. Jadi, apa yang harus kalian lakukan jika bertemu dengan lebah? Cara terbaik agar kalian tidak diserang oleh lebah adalah dengan tidak mengganggunya. Masuk akal kan? Teman kalian aja bakal marah kan kalau kena ganggu? Nah, sarang lebah mungkin biasa kalian jumpai di sekitar rumah. Sebenarnya, lebah yang terbang di sekitar atau jauh dari sarangnya biasanya tidak akan menyengat siapapun. Lebah madu yang ada di sarangnya tuh yang biasanya menyengat manusia. Tapi mereka cuma mencoba mempertahankan sarang mereka dari ancaman. Menghancurkan sarangnya hanya akan membuat sang lebah menjadi lebih agresif. Tapi jika lebah terlanjur mendekat kalian, tetaplah bersikap tenang. Yang harus kalian tahu adalah lebah sensitif dengan gerakan. Gerakan menghalau atau panik justru hanya akan membuat hewan-hewan kecil ini lebih agresif. Kalau perlu, rebahan aja. Kalau dengan bersikap tenang tidak bisa membuat mereka mengerti, cara yang harus kalian lakukan adalah lari secepatnya ke tempat yang lebih aman. Soalnya saat lebah menyengat, mereka bakal melepaskan feromon yang bisa memanggil kawanan lebah lainnya. Feromon adalah zat yang memiliki wangi khas yang digunakan sebagai peninggal jejak. Jangan heran lebah-lebah lain ikut menyerang setelah kita tersengat salah satu lebah yang bahkan mencapai ratusan atau ribuan. Ngeri kan? Tempat yang aman bisa di dalam mobil atau di dalam rumah yang tertutup rapat dan tidak ada celah di mana lebah bisa masuk ke dalamnya. Tapi ingat, saat berlari mencari tempat perlindungan, kalian sebaiknya melindungi mata, mulut, dan hidung dari lebah. Tapi nggak usah sampai matanya ditutup ya, nanti nabrak loh. Selain itu, beberapa orang menyarankan untuk menahan nafas saat melarikan diri dari serangan lebah. Ini karena indera utama dari lebah adalah penciumannya dengan mengidentifikasi melalui bau. Menahan nafas mungkin tidak benar-benar membantu kalian jika ada banyak lebah yang mendekatimu. Tapi cara ini mungkin memberi kalian waktu untuk mencari perlindungan jika hanya beberapa lebah yang melayang-layang. Coba aja. Lebah juga tertarik pada bunga, jadi bila kalian mengenakan wewangian yang berlebih, lebah bakal mendekati kalian karena mengira ada bunga di sekitarmu. Sebaiknya sih gunakan produk yang berbau netral. Bahkan jika mau nih, makan bawang putih agar membuat serangga menyingkir.
karena tubuh kalian mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Ya mungkin juga orang yang ada di dekat kalian akan menyingkir. Tetap tenang dan menahan nafas mungkin bisa membantumu. Yang jadi masalah nih, respon kebanyakan orang terhadap lebah yang ada di dekatnya adalah dengan menepis atau mengusirnya. Sayangnya bagi lebah itu tidak memberi sinyal untuk pergi. Itu hanya akan membuat segalanya jadi lebih buruk. Lebah bakal merasa terancam dan respon alami mereka adalah bergerombol dan siap untuk menyerang. Dan tidak ada gunanya juga membunuh lebah yang menyerang. Seekor lebah yang terbunuh juga menghasilkan feromon sebagai alarm yang akan memanggil temannya ke tempat kejadian. Mereka jago loh main keroyok. Dan juga untuk menghindari serangan kawanan lebah, melompat ke dalam air bukan cara yang tepat ya. Meskipun dalam film Upin dan Ipin, kalian melihat Jardit dan kawan-kawan melompat ke dalam air. Lebah memang tidak bakal ikut masuk ke dalam air, tapi lebah bakal tetap berada di atas air dan menunggu kalian keluar dari dalam air. Saat bernapas di dalam air, kalian akan mengeluarkan gelembung air yang nantinya akan naik ke permukaan air. Kalian pasti nggak tahu kalau lebah bisa mengenali zat kimia yang ada di napas kalian melalui gelembung udara yang naik ke permukaan air. Kemampuan ini sebenarnya diperoleh karena lebah memiliki musuh alami, yaitu beruang dan sigong. Jadi nggak usah repot-repot nyemplung ya. Tapi hal yang paling masuk akal nih untuk menghindari sengatan lebah adalah menggunakan pelindung. Apalagi kalau profesi kalian sebagai peternak lebah. Tapi pelindungnya nggak usah lebay ya. Ada banyak kok dijual di pasaran baju pelindung yang dirancang untuk kenyamanan dan perlindungan dari sengatan lebah. Biasanya jaket lebah terbuat dari bahan yang cukup tebal, sehingga bisa melindungimu dari sengatannya. Dan sebagai saran nih, jika kalian tersengat beberapa kali, sebaiknya cari pertolongan medis sebagai tindakan pencegahan. Reaksi terhadap racun bakal bervariasi, dan itu mungkin akan menyebabkan kalian merasa sakit dan sulit bernafas.